Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi saudara. Kita mau beli terbaik pujian penyembahan kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan di tempat ini dan melawat setiap saudara pada pagi hari ini. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Ajarkan terus kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Dan melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya. Bila malaikat juga menjaga kami. Dan kami dapat bersukacita dengan luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa. Kami siap memuji Engkau Tuhan.
Mari jemaat yang siap uji sama-sama mari katakan amin, haleluya. Biarlah kasih Tuhan seperti mentari yang bersinar. Dan kasih Tuhan luar biasa depan kita. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, amin. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, ikian dalam kau tebus hidup. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, amin. Terima kasih atas cinta-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, tingginya langit biru, amin. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah, demikian dalam kau tebus hidupku. Mari katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari amin. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari saja keluarga bangkit berdiri saudara pada pagi hari ini. Seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi
Mari sama katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu tenggelam di dalam kesetiaan-Mu kasih-Mu lebih dari mentari, amin, tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih, amin, atas cinta-Mu. Dengan iman mari katakan sekali lagi, kasih-Mu, amin, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Yes, amin Tuhan, takkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima
Kita percaya Bapak Saudara, kasih Tuhan seperti mentari yang terbit dan mentari yang terbenam. Kasih-Nya tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Kasih-Nya yang sungguh luar biasa depan kita, Bapak Saudara. Mari sembah Dia, Bapak Saudara. Mari sembah Dia. Berkata-katalah dengan Tuhan, ini aku Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus memancarkan dalam depan kami. Biarlah kasih-Mu terus terang dalam hidup kami Tuhan. Apapun itu terjadi kepada Bapak Saudara pada pagi hari ini. Saya capek Tuhan, saya capek Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengatakan bahwa sinar mentarinya akan bersinar. Seperti kasih Bapa, seperti gelombang samud yang tak akan pernah berhenti mengasihi Bapak Saudara. Percaya dan iman itu Bapak Saudara. Kiralah masyikiralah Bapa. Haleluya. 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 Kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari Tuhan yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya Tuhan. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Inilah terima kasih kami Tuhan atas cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya saudara Tuhan yang luar biasa. Hanya Dia dimuliakan dan ditinggikan. Sebab Dialah Raja kita. Haleluya. Dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Amin Tuhan.
Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Saudara Bapak hari ini? Apa kabarnya Bapak Saudara hari ini? Haleluya, haleluya. Kita percaya Bapak Saudara, Tuhan mengasihi saya dan Bapak Saudara. Ada rambut keriting, rambut lurus, mata bulat, mata sipit, semuanya Tuhan kasih ya Bapak Saudara. Berikan suara nikmat Tuhan. Haleluya saudara, kita pada pagi ini kita mau berjoget, kita menari bagi nama Tuhan. Haleluya.
mengasihi Bapak Saudara sayang. Ada amin Bapak Saudara. Karena dia ada sungguh Tuhan yang sangat baik dan sangat baik. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya saudara. Kita mau bernyanyi, kita mau berdoa bagi nama Tuhan. Sambil menciptakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kita. Masuk di hadirat membawa puja bagimu Yesus, pandang wajah bersuka di depan sang menciptakan kasih-Mu. Sorak-sorai bagi kebaikan-Mu, telah coba kata satu kata yeay. Hadirat membawa puja bagimu Yesus, gunakan wajah bersuka di depan sang menciptakan kasih-Mu. Puji Tuhan, luar biasa. Engkau baik dan sangat baik, Pak Saudara. Jika kita bersatu hati, kita menyatakan pujian, belenggu dosa dipatahkan. Ada amin, Pak Saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau melompat, Pak Saudara. Kita mau menari bagi nama Tuhan. Haleluya. Pencipta alam semesta.
saudara. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Silakan dulu buat saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tidak ada sembah dia dengan dia. Tiba saya berikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta saudara Nia untuk berdoa. Saudara, silakan menabur buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kau didirikan, mari saya meminta yang firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan sampaikan jadi berkat. Ada satu kabar sukacita yang luar biasa. Mulai firman disampaikan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa ada kemenangan, ada janji dalam iman kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan sama-sama yang percaya, mari angkat tangan ini, mari katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul saat ini dalam hadirat Tuhan, ini semua karena kasih-Mu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Biarlah waktu ini Tuhan kami pahami sebagai waktu yang terbaik, di mana kami akan duduk diam dalam hadirat Allah, di mana kami akan duduk diam dekat kaki Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Tuhan akan menyampaikan berita surgawi kepada setiap kami Bapa. Kami memahami dan menyadari sepenuhnya Tuhan tidak ada berita yang terindah kecuali berita dari sorga. Karena berita-Mu itu membuat kami bersuka cita. Berita dari Tuhan buat kami bergairah. Berita dari Tuhan itu membuat kami kuat di dalam Engkau. Bahkan berita dari Tuhan itu membuat hidup kami berpengharapan di dalam Tuhan. Roh Kudus, Tuhan bekerja. Sampaikan firman-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Agar kami mudah memahami apa yang Tuhan maksudkan. Pakai hamba-Mu sebagai tanda kehadiran Tuhan. Untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu menyadari Tuhan tidak ada apa-apanya tanpa urapan kuasa-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerja Tuhan bagi kami semuanya. Dan kami semua diberkati Tuhan. Dan dengan rasa haus dan lapar akan Engkau. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati dan shalom. Tetap semangat ikut Tuhan. Tetap percaya penggenapan janji-janji Tuhan akan segera terjadi dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Dan apa yang saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, Tuhan bekerja sesuai dengan keyakinan kita, imanmu masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita buka dalam Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat 17.
Sekali lagi Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena ayat ini saudaraku 3 ayat saja, saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersedia untuk membaca bersama-sama dengan kami. Ayat 15, 1, 2, 3. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kami hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ayat 16 sengaja saya ulang Bapak Ibu. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengambil tema khotbah ini yaitu bijak menggunakan waktu. Kalau bijak menggunakan waktu Bapak Ibu, kita menyadari bahwa waktu itu sekali waktu nanti akan berakhir. Setuju dengan saya? Kalau bijak menggunakan waktu, kita memahami bahwa umur kita pun sekali waktu akan selesai. Kalau kita bijak menggunakan waktu, berarti sekali waktu nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Kalau itu memang sudah kehendak Tuhan dan sudah memang waktunya Tuhan. Kalau bijak menggunakan waktu, kita pun juga harus memahami dan mengerti bahwa apa yang kita kerjakan itu sangat berdampak kuat dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, dengan bijak, kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, entah positif, entah negatif, itu berdampak dalam hidup kita masing-masing. Bukan hanya berdampak dalam hidup kita, bahkan itu bisa berdampak di dalam anak-anak kita, cucu kita, dan sebagainya. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang hebat. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang tertentu ketika hidupnya, saudaraku, selama hidupnya membuat satu kesalahan, entah itu pejabat dan sebagainya, saudaraku, maka label orang yang jahat, label orang yang bermasalah itu, saudaraku, bisa nempel, bisa diwariskan kepada anaknya. Maksudnya, anak-anak atau cucu itu sangat mungkin bisa sama orang lain karena orang tuanya tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Maka dari itu, gunakanlah waktu sebijaksana mungkin. Kata bijaksana adalah orang yang mengerti, orang yang memahami, maka dia bisa menggunakan waktu itu dengan sangat baik. Haleluya. Saudaraku, ada sesuatu yang saya sedihkan hari-hari ini. Di mana ada sepasang suami istri yang sudah lanjut umur, dia punya anak tunggal. Di mana anaknya, saudaraku, dia bermasalah. Orang tuanya pernah ngobrol dengan saya, tolong nasihati anak saya. Nanti kalau suatu saat kami meninggal, anak saya ini gimana? Kenapa saudara? Anaknya itu sudah umur 40 lebih, tapi belum menikah dan tidak mau kerja. Bangun siang, saudaraku tiap malam begadang. Orang tuanya sampai takut, orang tuanya sampai khawatir. Nanti kalau kami mati, kamu kerja di mana? Apalagi anakmu sudah berapa? Pasti begitu. Enggak pernah ditanya rumahmu ada berapa kan? Haleluya, haleluya. Pasti ditanya saudaraku, kapan menikah? Istrimu orang mana? Anakmu berapa? Kamu kerja di mana? Dan pertanyaan itu, saudaraku, itu membosankan. Kenapa yang ditanya itu? Kenapa yang ditanya itu? Kenapa yang ditanya itu? Saya 102, kenapa? Saya heran hari ini pertanyaan enggak menarik. Tanya itu Pak Yusafat ukuran sepatunya berapa? Keren toh? Haleluya. Tanya kok berat badan. Memangnya bisa dibagi kan? Tidak. Haleluya. 15 kilo. Saudara bayangkan saya turun badan minimal 15 kilo. Kalau dulu saya pergi, istri saya mengingatkan, jangan lupa dompet, jangan lupa HP. Sekarang jangan lupa nasi merah. Jadi setiap saya ketemu istri saya, ingat nasi merah. Setiap ketemu nasi merah, ingat istri saya. Rasanya istri saya dengan nasi merah sekarang sudah paket bro. Haleluya. Saya kemana-mana selalu bawa nasi merah. Ada satu acara saya nggak makan. Teman saya tanya, lo kenapa nggak makan nasi Pak? Enggak. Kenapa? Saya nggak boleh. Saya nggak boleh kalau nggak nasi merah. Kan nggak apa-apa. Yang larang siapa? Yang larang istri saya. Kan bisa sedikit aja enggak daripada nanti saya tertuduh. Masih di rumah sih tanya kan, tadi makan nasi apa? Kalau saya bilang nasi putih, pasti ribut.
pasti ribut. Dan bapak-bapak tahu kan, kalau istri ngajak ribut, saudaraku, itu bisa seminggu nggak ngomong. Kalau dia nggak ngomong, kita rugi. Tahu maksudnya? Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, akhirnya saudara, apa yang saya sakit tadi, suami istri tadi, saudaraku, anaknya sekarang menjadi masalah di tengah-tengah keluarga, orang tuanya meninggal, dan ibunya juga tidak lama meninggal. Jadi anak itu sendiri, anak tunggal. Supaya saudara bisa membayangkan, anak tunggal. Nanti anak itu mau gimana lagi? Nah, tadi orang tuanya bilang, anak saya pemalu. Bukan pemalu, pasti dia malas ditanya tentang isinya siapa, anaknya berapa, pekerjaannya apa. Dia nggak kerja, saudaraku. Bangun siang, ya, dia nggak kerja, bangun siang, hari-hari cuma habis kerokok saja. Dan akhirnya, saudaraku, mulai pelan-pelan ada orang-orang yang memang sudah nggak mau bergaul dengan dia, kecuali keluarganya. Sangat menyedihkan memang. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagian per bagian bagaimana kita bijak menggunakan waktu. Supaya kita bijak menggunakan waktu, supaya kita berhikmat menggunakan waktu, Bapak Ibu, pahamilah bahwa waktu, saudaraku, tidak akan terulang kembali. Sekali lagi, pahamilah bahwa waktu itu tidak akan terulang kembali. Maka waktu yang sudah hilang, waktu yang berlalu itu kita tinggalkan. Mazmur 90 ayat yang kedua. Mazmur 90 ayat kedua. Mazmur 90 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Apakah benar ini? Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selamanya Engkaulah Allah. Kita cek. Mas Rin tolong bantu saya, ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Ayat 12, maafkan saya Bapak Ibu. Ya, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami Bapa, terus, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memperoleh hati yang bijaksana adalah dia paham, dia mengerti bahwa waktu itu tidak terulang kembali. Saudaraku, bijaksana mengerti bahwa waktu ini tidak akan ulang kembali. Waktu itu yang sudah hilang akan hilang. Dengan demikian saudaraku bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya tanya anak saya. Anak saya kuliah di Surabaya jurusan hukum. Pertama-tama dia ingin menjadi seorang pengacara membela hak-hak perempuan dan anak-anak. Jadi kalau ada pemerkosaan, itu perempuan saudaraku selalu disudutkan. Apalagi pelakunya itu dihukum dengan ringan, dia marah sekali. Dia marah sekali. Kenapa perempuan selalu disalah-salahkan? Ya, kenapa? Dia ingin jadi pengacara, tetapi berubah. Saya bilang, nak, jadi pengacara itu bagus, tetapi setahu saya pengacara itu banyak musuhnya. Pengacara itu banyak musuhnya. Akhirnya berubah. Dia ingin menjadi jaksa, saudara. Nah saya tanya, setelah kamu kuliah begini, tahun depan akan selesai, Bapak-Bapak minta doanya, ya. Tahun depan selesai, apa yang kamu bisa pelajari? Secara sederhana saja. Ada yang saya pelajari, itu dua yang sederhana saja. Yang pertama adalah sekarang saya tidak berani bicara sembarangan. Saya tidak berani bicara sembronoan. Karena bicara sembarangan itu ada tuntutannya, itu ada pasalnya, itu ada ayatnya. Menurut saya bercanda, tetapi bagi orang lain dia bisa menuntut saya. Maka dari itu, saya bilang kemarin, saudara di gereja kami, jemaat Tuhan, kita keluarga. Kita harus peduli kepada jemaat ada satu dengan yang lainnya. Kalau jemaat ada yang ulang tahun, segeralah ucapkan selamat, syukur-syukur memberi hadiah. Haleluya. Dan kalau ada yang sakit, jangan bercanda. Kalau ada yang sakit, jangan bercanda. Karena orang sakit, Bapak Ibu, yang sakit itu juga marah terhadap diri sendiri. Yang rawat pun juga capek. Betul kira-kira? Yang rawat juga capek. Jadi kalau kita kunjungan ke orang sakit, jangan terlalu banyak nasihat deh. Dia sudah tahu, dia sudah ngerti. Lebih baik, saudaraku, kita banyak mendengar. Dia berkeluh kesah tentang apa, tentang apa, tentang apa.
Istrinya bilang, Pak, saya selama ini berusaha merawat suami saya dengan baik. Tetapi rupanya dia makan diam-diam di luar. Makanan yang dilarang justru malah pingin. Makanan yang di luar justru malah pingin, Pak. Dan sekali waktu dia mengadakan pengakuan, saya marah kepada suami saya. Tapi faktanya dia suami saya harus merawat. Dia capek. Saya bilang, Bu, gantian dengan anak-anak. Anak-anak kerja, Pak. Anak-anak kerja. Kalau toh seandainya saya pulang itu, saya nggak bisa tidur di rumah. Saya takut. Bagaimana nanti suami saya itu jatuh atau apalah dari tempat tidur. Maka Bapak Ibu, suami istri yang hadir pada siang hari ini, bersyukur kita punya suami yang baik. Bersyukur punya suami yang baik. Bersyukur punya suami yang baik. Bersyukur punya suami yang baik. Bapak-bapak bersyukur punya istri yang baik. Kadang-kadang demi suaminya senang, saudaraku, istri masak, istri itu nggak makan daging ikannya, hanya makan kepalanya. Yang di belakang sana, apa? Kadang-kadang istri itu, saudaraku, hanya terima remah-remahnya saja. Kalau zaman dulu, saudara, istri itu tidak boleh makan sebelum suami selesai makan. Dan dia nggak boleh pakai piring lain, harus piring bekasnya suami. Kalau zaman sekarang, sama kita siapa ngana? Bisa melayang tuh piring, saudaraku. Memangnya kamu kaum penjajah, apalagi isinya saudaraku jago karate. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang tiga wanita yang curhat. Tadi sama saya singgung. Yang pertama adalah wanita pertama, aduh Pak, saya bersyukur Pak, suami saya baik sekali Pak. Dia murah hati Pak. Dia tidak kikir Pak. Dia tidak pelit Pak. Saya cari suami ketemu yang pas. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wanita yang kedua ditanya, gimana suamimu? Suami saya juga baik Bu. Suami saya enggak pelit. Loh, tapi kenapa kamu sedih? Masalahnya suami saya itu enggak punya apa-apa. Itu masalahnya Pak. Suami saya itu enggak punya apa-apa. Dulu waktu pacaran perlente, netsis, datang ke rumah bawa mobil. Enggak tanya kerja di bengkel. Mobil yang nginep dipakai, saudaraku. Yang satunya ditanya, saudaraku, kalau kamu gimana? Saya enggak tahu Bu. Suami saya itu murah hati atau pelit. Kenapa enggak bisa? Kamu sudah nikah berapa tahun? Harusnya ngerti dong karakter suami. Dulu pacaran berapa lama? Kok bisa enggak ngerti? Dia murah hati? Enggak. Dia pelit? Enggak. Terus gimana? Karena saya belum nikah, Bu. Nah, kadang-kadang kita ini sudah terlalu banyak nasihat, enggak taunya salah, saudaraku. Darderdor, darderdor, darderdor. Bagaimana? Dan suami gimana? Saya belum tahu. Waktu saya bujang dulu, saudaraku, ada pembicara tamu di tempat kami. Tuhan berkati banyak sahabat, berkati istrinya, berkati anak-anak. Setelah amin, bro, saya belum menikah. Kenapa enggak bilang? Loh, kamu kan enggak tanya. Gimana sih? Bagaimana saya bisa menjawab? Tanya aja enggak? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi pahamilah bahwa waktu tidak akan terulang kembali. Saya sangat rindu, saya berdoa jangan ada di antara kita yang suatu saat nanti di masa tua duduk di kursi sambil merenung berlinang air mata. Kenapa selama ini saya tidak menggunakan waktu dengan baik? Kenapa selama ini saya tidak bisa memanage waktu dengan baik? Semua sudah berlalu, nggak bisa lagi diulang. Waktu sudah terbuang, waktu sudah terhilang. Biarlah di masa tua kita nanti Bapak Ibu, kita duduk di kursi dalam kondisi yang sehat. Anak-anak datang bersilaturahmi, amin. Semua datang dengan pasangannya masing-masing, dengan suami atau istrinya, dengan anak-anak, dengan cucu, saudaraku, haleluya. Kita ngobrol, kita menikmati berkat Tuhan, kita bersaksi. Bagaimana saat-saat yang pahit harus berjuang, bagaimana saat-saat yang pahit harus tetap maju terus, supaya anak-anak bisa kuliah dengan baik, supaya anak-anak bisa bekerja dengan baik. Dan sekali waktu nanti Bapak Ibu ketika suasana itu terjadi,
kita disebut orang yang berbahagia. Haleluya. Saya ini kalau sakit, saudaraku, tidak bisa istri saya jauh dari saya. Mami mau mainan HP silahkan. Mami mau baca buku silahkan, mau baca Alkitab silahkan. Pokoknya dirimu tidak boleh pergi dari diriku. Karena saya ini kalau sakit Bapak Ibu, saya itu ngalem, saya itu manja. Sering saya bilang, Mami, aku HTT. Apa HTT? Haus tatih tayang. Aku sedang haus kasih sayang. Haleluya. Saudara-saudara, biarpun suami itu kelihatannya gagah, kelihatannya tegar, itu sebenarnya suka mewek. Cuma nggak ngaku aja. Ibu-ibu nggak percaya, silahkan pulang kampung 5 hari, jadikan 2 minggu. Suamimu nanti wajahnya nggak jelas itu. Mama pulang dong. Aku nggak ada yang ngurus nih. Aku nyalain kompor aja nggak bisa. Apakah putar kanan atau putar kiri? Setelah aku nyalain, kaget. Kagetnya kalau kaget itu kadang-kadang kaget. Oh haleluya. Kunaralah manatasana. Saking jengkel. Saya nabrak anjing, saya sakit. Anjingnya malah dalam hatiku, oh kalau mateng tak kunyah ngana. Sayangnya masih hidup, haleluya. Tapi kadang-kadang anjing juga bohong, nggak apa-apa, nggak kena tuh, kenging, 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 kenging. Orang Jawa Tengah kenging itu artinya kena. Padahal nggak kena, haleluya. Naik motor dengan isi saya, ngebut. Saya ngegas, dia di depan, saya ngegas, dia di depan. Sampai lampu merah, dia kenapa kok dia di depan terus? Saya sadar, saudaraku, rupanya saya dibonceng. Oh, dia yang di depan, pantesan dari tadi dia di depan terus. Selama istri di depan Bapak Ibu, selalu, saudaraku, pasti dia duluan. Kecuali motornya mundur. Betul begitu ya? Wah, aku gak mau kalah sekali waktu nanti. Wih, saya ngegas, barengan. Lampu merah, rupanya saya sedang setir mobil. Dia di samping saya, pantesan tenang-tenang sambil mainan HP. Sekali waktu Bapak Ibu sama-sama ngegas. Saya ngegas, dia ngegas, saya ngegas, dia ngegas. Kok enggak ada motor lewat? Rupanya saya baru sadar, kami sedang bertengkar di ruang tamu. Dia ngegas, saya ngegas, dia ngegas, saya ngegas. Gara-gara apa sih? Gara-gara uang? Enggak, gara-gara gas. Gasnya habis. Gasnya habis, kami pesen gas. Dia nggak berani pasang, saya juga nggak berani pasang. Kalau gitu siapa yang pasang? Ngegas lagi kan? Panggil yang punya warung itu. Suruh sini, suruh pasang. Yang punya warung juga nggak berani. Enggak Pak, maaf saya hanya ngantar saja, saya juga nggak berani. Akhirnya saya pasang saudaraku. Papi berani. Hatinya sebenarnya nggak berani juga. Tetapi kita nggak boleh lempeng saudara di depan istri. Pura-pura gagah kan begitu kan? Kadang-kadang suami tanya sama istri itu, Mama nggak pengen baju itu, bagus loh. Enggak lah. Murah kok, cuma 5 juta. Gila kali baju 5 juta. Suami itu Bapak Ibu terus terang, belum tentu punya uang. Cuma biar kelihatan gagah aja. Setelah gas dipasang, saudaraku, papi pasang gas, luar biasa, tepuk tangan, papi berani. Berani gimana? Aku ya takut juga. Aku takut juga, saudaraku. Setelah gas dipasang, mau masak apa sih? Saya pikir-pikir kita beli bungkusan aja ya. Loh apa enggak? Apa enggak jengkel, saudaraku? Aduh. Kadang-kadang istri saya itu lucu gini. Papi, mau sate? Saya belum jawab, enggak usah ya, sudah malam. Loh, untuk apa dia nawarin, saudaraku? Kamu ini PHP. Yang tadi ilustrasi, Bapak Ibu. Artinya, saudara-saudara, kalau kita masih bersama dengan istri, itu bersyukur. Anda punya anak banyak, punya anak sedikit, sekali waktu kan merantau. Sekali waktu kan keluar dari rumah, memang Alkitab katakan begitu. Nah, tinggal suami istri, kan begitu.
Nah setelah bertengkar Bapak Ibu, saya percaya setelah bertengkar itu tidak mungkin kita bahagia. Tidak mungkin. Kita menyesal. Kenapa sih sudah tua-tua gitu kok masih bertengkar? Pasti begitu. Pasti begitu. Nah, saya nggak sejahtera sekali waktu saudaraku dengan istri. Biasanya kadang-kadang itu kan terjadi itu karena masalah anak. Kalau istri saya kan orang Surabaya, kalau tidak kan gitu. Tidak. Nah saya ini orang Jawa Tengah. Boleh, tapi sedikit aja. Nah akhirnya saya diserang oleh istri. Nggak boleh begitu. Ya terserahlah. Aku rela menderita demi anakku bahagia. Tapi ini jangan ditiru. Haleluya. Memang tidak boleh. Haleluya. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa itu di sana dikatakan? Pahamilah bahwa waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Atau kairos. Mengertilah bahwa waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa ibadah pagi hari ini itu karena perkenanan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa berkumpul itu karena perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan, nggak jadi, nggak bisa. Nggak bisa. Haleluya. Kadang-kadang saudaraku, anak muda punya impian besar. Nggak taunya saudaraku umurnya juga nggak panjang. Sedangkan orang tua saudaraku yang bosan dengan hidup saya terlalu panjang Pak umur saya. Tetapi Tuhan malah nggak panggil-panggil. Ada yang model kayak gitu. Kalau hari ini adalah kita bisa ibadah itu semua karena perkenanan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Bapak Ibu masih bersama saya? Amin. Saat teduh, haleluya. Memang baca Alkitab itu menyenangkan. Ada 2 buku yang membuat kita penasaran. Yang pertama adalah buku kitab suci, yang kedua adalah buku tabungan. Amin Ibu-ibu. Alkitab bicara tentang janji, buku tabungan bicara tentang penggenapan janji. Maka jalan olahraga dengan jalan menuju ATM itu semangatnya beda. Haleluya. Ya, saya telepon teman, lagi ngapain Pak? Lagi nunggu mujizat. Sebentar lagi. Haleluya. Nah, sebab Allah berfirman, waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau Tuhan bicara hari ini Bapak Ibu, jangan keraskan hati. Inilah waktu perkenanan itu, inilah waktu kairos Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri. Maksudnya begitu. Saya bersyukur saudara-saudara, di mana hari-hari ini kami bersuka cita. Kami pernah meminjam aula panti asuhan untuk ibadah. Selama 3 tahun, saudaraku, sebelumnya di restoran. Nah, dan sekali waktu saya ditelepon oleh seorang pengusaha, ya, yang masih keluarga dengan kami. Saya bilang, Mas, saya lagi sedih nih. Lu sedih kenapa Om? Karena saya harus pindah tidak di panti asuhan lagi. Tempatnya ini, panti asuhan ini mau direnovasi. Om mau pindah kemana? Saya nggak tahu mau pindah ke mana. Yang jelas, lagu Pantekosta mengatakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Di mana Tuhan tempatkan? 10 menit lagi Om, saya telepon. Karena sedang dengan anak saya nih. Tadi mau anak saya minta mobil-mobilan. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya ditelepon lagi. Ditelepon lagi, Om ini wacana, kalau Om mau. Gimana? Saya kontrak tanah selama 30 tahun. Kalau Om mau, silahkan pakai saja. Kira-kira mau enggak Bapak Ibu? Kira-kira mau enggak? Maulah. Jangankan 30 tahun, 29 tahun aja mau. Jangankan 30 tahun. Saudara-saudara, akhirnya kami akan segera membangun tempat itu.
Tolong doakan supaya semua diperlancar oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Jadi kami dipinjami tanah selama 30 tahun dan perjanjiannya bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Kami bersyukur akan hal itu, akan segera kami bangun, dan kami sudah ketemu, sudah pengurus di perumahan tempat itu, rupanya mereka pun juga silahkan Pak bangun, akan kami kawal sampai selesai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kami bersuka cita akan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu aku berkenan, pada waktu aku berkenan, kalau pada waktu aku berkenan, sekali waktu nanti Tuhan itu nggak berkenan. Artinya Tuhan itu sulit ditemui. Ada saat-saat tertentu Tuhan itu sulit ditemui. Kok Tuhan jahat sekali? Bukan jahat karena diberikan kesempatan berkali-kali tidak digunakan dengan baik. Saya pernah bersaksi Bapak Ibu Saudara, di mana ada seorang bapak yang 10 tahun, menjelang 11 tahun, dia tidak ke gereja sama sekali. Saya bilang ke istrinya, waktu saya bertamu, saya nyapa orang itu, bapak itu gak dijawab. Saya bilang, kenapa suami kayak gitu? Suami saya benci sama pendeta, Pak. Kenapa? Karena gereja yang ada di jalan sana, itu persembahan dari orang tua kami, tanahnya itu, oke? Suami saya menganggap pendeta itu memperalat bapak saya untuk membersihkan tanah itu. Dan pendeta itu nggak sejahtera, dikembalikan lagi sertifikatnya. Pak, saya nggak nyaman menggunakan tanah untuk gereja. Karena ini gereja harus dengan damai sejahtera. Dan orang yang kasih tanah Bapak Ibu, dia bilang, nggak bisa Pak, tanah ini saya sudah berikrar, saya persembahkan untuk gereja, untuk Tuhan. Kalau Bapak nggak mau, tanah ini akan saya berikan ke gereja lagi. Tetapi kerinduan saya, Bapak punya tanah ini. Jadi tidak usah peduli dengan anak saya yang beli tanah ini dengan hasil kerja saya. Ini bukan warisan dari orang tua saya. Sudah, kerjakan saja. Dan saudara-saudara, Bapak tadi yang tidak ke gereja tadi, ya, itu bilang, nanti tahun 2000 saya akan ke gereja. Saya ngomong pada waktu itu, saudaraku sekitar tahun 90. Dan menjelang tahun 2000, saudaraku, 1 Januari, malamnya itu sebenarnya tanggal 31 Desember, diajak temannya mancing ikan ya, diajak temannya mancing di daerah Rembang, di daerah Jawa Tengah. Dan sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan ucapannya saudaraku, sekitar jam 2 pagi, bapak itu nabrak pohon, ya, hancur dan dia meninggal. Besoknya saudaraku dibawa ke rumah dan diadakan pemakaman. Sesuai dengan imannya, saya akan ibadah, saya akan ke gereja tahun 2000 nanti, tapi dia sudah nggak dengar apa-apa. Dia sudah terbujur kaku. Bapak Ibu Saudara, jangan kita berani menantang Tuhan. Mungkin temanmu mengingatkan, ayo kita ke gereja. Suami mengatakan, ayo mama, kita ke gereja. Saya nanti 2 tahun lagi, jangan bilang begitu. Saudara saya menganggap istri saya sedang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada saya. Tuhan sedang berbicara melalui suami saya. Kan begitu ya Bapak Ibu? Haleluya, haleluya. Di daerah Kepaon ada anak muda nyopir truk. Mas, kamu jangan ngebut-ngebut di sini. Ini banyak anak kecil. Jangan sampai nabrak orang. Jangan sampai nabrak anak kecil. Malah dia bilang, yo biar saja. Yang salah kan yang ngomong. Kejadian Bapak Ibu. Ibu yang bicara tadi seorang pendoa. Kejadian. Akhirnya jadi masalah. Nah, kita lanjutkan saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau anak saya tanya, waktu dia pulang, nak, kamu sudah punya pacar? Karena kami perjanjian, anak saya boleh punya pacar kalau sudah semester 4. Kamu sudah punya pacar? Pacar? Mana sempat? Pacar aja punya pacarnya nggak sempat Bapak Ibu. Mana sempat? Ya nggak pacaran nggak apa-apa. Nikah tidak harus pacaran. Bagaimana bisa? Papi dan mami itu nggak pernah pacaran. Kamu suka saya? Gitu aja Bapak Ibu. Loh, berarti kamu suka saya beneran ya? Jangan ditanya gitu, aku malu. Aku kan cewek.
Justru kamu cewek itu saya ajak menikah. Loh kalau kamu cowok kan enggak mungkin saya ngajak. Memangnya kita cowok apaan? Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ayat berikutnya, Matius 25 ayat 10 sampai ayat 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Lanjut. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bersama ayat ini berbicara tentang undangan pesta kawin, pesta pernikahan. Ada 10 gadis yang diundang. Alkitab mengatakan 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana itu membawa lampu, yang bodoh pun bawa lampu. Cuma masalahnya adalah yang bijaksana itu bawa minyak cadangan, tetapi yang bodoh tidak. Terus yang bodoh tadi saudara minta kepada yang punya minyak cadangan tadi, saya minta sedikit supaya pelita saya tetap menyala. Tapi yang bijaksana jangan, nanti nggak cukup untuk kami, juga nggak cukup untuk kalian. Lebih baik kamu pergi ke warung, beli minyak di sana. Ketika 5 orang beli ke warung, Bapak Ibu, rupanya pesta sudah dimulai, dan ketika mereka datang, pintu sudah ditutup. Aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa menentukan, kita bisa menentukan, saya bisa menentukan kira-kira masuk kelompok yang mana. Apakah yang bijaksana, apakah yang bodoh? Tentunya saudara kerinduan kita masuk dalam kelompok orang yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana tadi. Coba bayangkan Bapak Ibu, gadis-gadis yang bodoh itu tidak bisa masuk ke ruang pesta, ke perjamuan kawin itu. Dia pergi minyak pun sudah terlambat, nggak bisa. Kalaupun itu dapat minyak, karena malam, mungkin warung sudah tutup. Haleluya, haleluya. Dalam perempuan ini kita mengerti, kita bisa bijak, kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Jangan main-main dengan waktu, karena waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu itu sangat berharga. Ananias dan Safira membuat kesalahan sekali saja. Tidak diulang lagi. Maksudnya tidak diberikan kesempatan lagi. Justru malah sebanding dengan saya. Saya tanya, Bang, abang naksir Pak Gembala? Ah, Mas ini. Jangan Mas ini, ngomong yang jelas. Iya, katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau kamu suka sama Pak Gembala, saya mundur. Saya mundur Bapak Ibu. Teman saya berikan kesempatan untuk sering datang ke tempat Pak Gembala. Ketemu dengan anak Pak Gembala tadi. Ya, ketemu dengan anak Pak Gembala tadi. Saudaraku, rupanya anak Pak Gembala itu nunggu kalimat pendek, aku cinta kamu. Halo, para wanita? Halo, para gadis? Kalimat yang ditunggu-tunggu dari seorang cowok yang hari-hari mendekati kamu cuma pendek saja, yaitu aku cinta kamu. Kan cuma itu kan? Betul kira-kira? Kalau misalnya saya seorang cowok, saudaraku, hari-hari dengan seorang gadis, anggap aja saya belum menikah. Makan berdua, kemana berdua. Pasti cewek itu nunggu. Kamu tuh cinta dengan saya apa enggak sih? Itu saja. Aku enggak butuh makan di restoran. Aku enggak butuh ayam bakar. Aku enggak butuh bebek goreng, enggak. Kamu cinta sama saya enggak? Itu loh jelas. Kalau enggak, itu loh Thomas sudah antri. Padahal kadang-kadang itu orangnya itu enggak ada. Cuma kan supaya penasaran aja. Lalu rupanya teman saya tadi Bapak-Bapak enggak ngomong aku cinta kamu. Yang dibahas itu Alkitab terus. Makanya saya bilang ke
grup sayang. Kalau pengusaha itu kirim berkat. Betul begitu? Pengusaha kirim berkat, Bu. Kalau sudah tadi pendeta, cuma kirim ayat. Di HP saya itu sehari bisa 10, bisa 20. Yang kirim siapa? Ya pendeta. Nah, karena kenapa begitu? Saya sekarang kan sudah nggak jadi pengusaha lagi, saya sudah mengabdi ke gereja, hidupnya karena kemurahan Tuhan dulu, sudah saya tinggalkan pekerjaan. Karena kadang-kadang, bro, sekali-kali jangan kirim ayat lah. Haleluya, ketawa ngakak aja. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi cerita berlanjut, ketika anaknya Pak Gembala nikah, teman saya di samping saya ini, saya bilang, Bang, makanya jelas, ngomong aku cinta kamu aja apa susahnya sih? Saya kira dia sudah tahu, Mas. Tahu dari mana? Iya, kamu tidak pernah ngomong. Kamu aja terus yang ubah. Kita wahyu lah, Korintus lah. Dia nggak butuh itu. Dia cuma butuh aku cinta kamu. Tahu begini saya yang maju. Akhirnya kita dua sama-sama nggak dapat. Yang dapat malah suaminya itu orang dari Ambon. Ya sudahlah, kita bersyukur saja. Kita nggak jodoh. Lain kali jelas ya. Terus yang lanjut, apa sih Pak? Ini loh. Saya kasih tahu biar jelas. Nah, kita lanjutkan, saudaraku. Yang ketiga, waktu dipersingkat oleh Tuhan demi umatnya. Waktu dipersingkat oleh Tuhan demi umatnya, Markus 13 ayat 20. Masih bersama saya? Paling senang tuh bagian terakhir. Waduh. Kalau suami duduk dengan istri, istrinya akan bisikin, terakhir. Jangan lupa, apa? Nasi Padang. Kalau dibilang terakhir, saudaraku, ada berbinar-binar lagi. Saya senang. Ya, wah terakhir. Wah, luar biasa. Terakhir ini. Tapi jangan WA temannya dulu ya. Terakhir tunggu ya di restoran yang biasanya. Jangan, biar ibadah selesai dulu. Haleluya. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, lanjut. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Bapak Ibu, perang yang terjadi antara Israel dan Hamas hari-hari ini, itu bukan suatu peristiwa kebetulan. Tetapi sudah ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Kita sedang hidup di akhir zaman karena Alkitab mengatakan tanda kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah terjadi deru perang, terjadi kelaparan dan sebagainya. Kalau mereka berperang Bapak Ibu, terjadi perang di negara sana, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita hidup di akhir zaman. Kalau kita menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman, maka kita tidak berani main-main dengan hidup ini, tidak berani main-main dengan waktu yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Saudara bisa membayangkan, saya bisa membayangkan bagaimana sedihnya kalau ada anak Tuhan, kalau ada orang Kristen yang terjebak di dalam peperangan itu. Mereka mau mengungsi di negara lain nggak mau. Mereka bertahan, saudaraku, tawa taruhannya, bahkan mungkin sudah ada yang jadi korban keluarganya itu. Tetapi nggak bisa kemana-mana. Dengan demikian Tuhan menyaksikan dari tempat yang maha tinggi. Dan Alkitab mengatakan waktunya sudah semakin dipersingkat oleh Tuhan. Kalau kita hidup di Bali, kita hidup di Indonesia, kita nyaman-nyaman saja. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di negara Korea Utara misalnya. Di negara-negara yang begitu mereka berjuang, saudara, untuk mempertahankan iman. Hanya baca Alkitab saja harus sembunyi-sembunyi. Berbahagialah bagi setiap kita kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita bijak menggunakan waktu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Aduh. Silakan pemusik. Ibu tepuk tangannya lebih keras daripada yang lain. Apakah ibu juga punya rencana mau jalan-jalan? Enggak apa-apa, ibadah sudah selesai. Maksudnya nanti kalau ketemu saya di tempat itu, saya pura-pura batuk gitu.
Haleluya. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Dan mari kita menyanyikan lagu. Dan sebelum kita berdoa bersamamu Bapa, ku hadapi semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersama. Haleluya. Tak pernah ku
hari-hari ini Tuhan kami hidup di penghujung akhir zaman. Kalau hari-hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Ini adalah waktu-Mu. Kami bersyukur Bapa di sorga. Biarlah mulai siang hari dan hari-hari berikutnya kami bisa menggunakan waktu dengan baik. Kami bisa menggunakan waktu dengan baik. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Karena kami menyadari bahwa waktunya semakin dipersingkat oleh Tuhan. Kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Anak-anak Tuhan di daerah lain, di negara yang mengerang. Mereka kesakitan, mereka berduka. Kami sungguh rindu ya Tuhan, tidak ada seorang pun di antara anak-anakku yang meninggalkan Engkau. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan kekuatan untuk setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seberapa kami yang hadir siang hari ini, kami semua diberkatilah oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati saya. Haleluya. Diberkati Tuhan pada firman Tuhan pada siang hari saudara. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan tiba saatnya biang persembahan kedua. Kita muliakan baik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Bila firman sampaikan jadi berkat dan jadi rema dalam setiap kehidupan kami Yesus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan saya mendengar firman Tuhan. Berkati yang hadir pada siang hari ini Tuhan, kami percaya bila kami menggunakan waktu-waktu kami yang baik bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya dalam setiap pergumulan kami, termasalah kami percaya Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba Pendeta Yusafat Sumarno, berkati pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya, tambah-tambahkan hikmat kewahyuan dalam kehidupannya, berkati pelayanan Tuhan, pakai terus kehidupannya melayani lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebenarnya kami persembahan yang kedua, kiranya Kau memberkati setiap tangan persembahan pada siang hari kami percaya, usaha pekerjaan mereka semuanya Kau memberkatinya. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Mari jemaat yang siap memberi sama-sama mari katakan amin. Puji Tuhan. Silakan menabur buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak atas pelannya Pak semua. Tuhan Yesus memberkati Pak. Puji Tuhan. Kami hadirkan dengan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Pak Saudara, sekali lagi saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Beri kemuliaan dan hormat
angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ya benar Tuhan, bahwasanya tidak akan pernah ada yang bisa seperti-Mu ya Bapak dalam kehidupan kami. Engkau yang baik, teramat sangat baik ya Bapak. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk kami berada di tempat ini memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan terima kasih untuk pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami. Kiranya itu semua berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya firman tersebut boleh mengubah kehidupan kami menjadi serupa dengan firman-Mu. Ketika hidup kami sudah serupa dengan firman-Mu, kami yakin percaya hidup kami pun berubah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada pagi hari ini mau berdoa ya Bapak. Baik untuk pemimpin gereja kami ya Bapak, yaitu Bapak Pendeta Freddy Rifa beserta dengan Ibu Meli Rifa, dan juga gembala cabang di tempat ini Bapak Yosi Rifa dengan Ibu Ella Rifa. Kami serahkan mereka para pemimpin gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memakai mereka lebih dahsyat lagi. Dimanapun mereka melayani-Mu disertai dengan tanda-tanda mujizat daripada-Mu ya Bapak. Makin hari makin diurapi ya Bapak. Tuhan juga memberkati mereka para pemimpin gereja ini Bapak. Bisa membawa kami domba-domba yang ada di tempat ini Bapak, makin dekat kepada rencana-Mu yang ajaib ya Bapak. Tuhan, kami bersatu hati juga pada siang hari ini. Mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami tetap yakin, tetap percaya bangsa Indonesia tetap berada dalam kontrol tangan Tuhan. Tuhan, banyak banget hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini nih ya Bapak. Tapi kami tetap yakin, tetap percaya Tuhan pasti punya maksud yang baik bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa supaya sekiranya Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan bangsa Indonesia, mengentaskan Indonesia dari berbagai macam krisis. Dan kami yakin percaya bangsa Indonesia boleh keluar sebagai bangsa yang besar. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin bangsa kami ya Bapak. Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya, seluruh jajaran menteri-menteri, aparat sipil negara, TNI Polri, semua ya Bapak yang duduk dalam pemerintahan dari pangkat tertinggi sampai pangkat yang paling rendah. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Mereka semua dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk mengangkat bangsa Indonesia keluar dari berbagai macam krisis. Tuhan juga memberkati kami sebagai orang percaya, orang Kristen yang ada di bangsa ini. Kami rindu ya Bapak, supaya kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memandang jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, sehingga kami mau melangkah untuk mencari jiwa-jiwa. Tangan kami mau meraih mereka, merangkul mereka, membawa mereka keluar dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa ya Bapak, supaya setiap orang Kristen, orang percaya yang ada di bangsa Indonesia boleh menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini ya Bapak. Tuhan memberkati dan menilik setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan kami. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan penyembuh kami. Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan. Dan Engkau sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapak.
Kami rindu ya Bapak, berdoa untuk kami yang hadir pada pagi hari ini menjadi keluarga Betani yang sukses. Sukses dalam pekerjaan kami Tuhan, sukses dalam keluarga kami, pendidikan kami, bahkan pelayanan kami. Semua apapun yang kami pegang dengan tangan kami, semua dibuat menjadi sukses dan berhasil. Kemanapun kaki kami melangkah, kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Kau selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Sampaikan di rumah dengan selamat. Kami bisa beristirahat di hari Minggu ini. Besok kami siap untuk bekerja lagi. Menyambut berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita terima bersama-sama dalam satu nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. El Shaddai, berkatnya melimpah, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say on God, despite all my Vegas tears fill my eyes. Cause you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found.